Tim Liputan Bogor berkesempatan berkunjung ke pembuatan batik di daerah Bogor. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi yang telah menjadi bagian budaya Indonesia, yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu kala. Walaupun kota Bogor tidak terkenal dengan pembuatan batiknya, tapi siapa sangka Batik Bogor Tradisiku menawarkan batik khas kota Bogor yang berada di Jalan Jalak nomor 2, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang telah banyak mendapatkan penghargaan serta pernah mewakili Indonesia untuk pameran di Tokyo memperkenalkan batik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Samhudi Siswaya. Bagaimana terciptanya batik tradisi itu sangat panjang ya. Tapi secara singkat, Bapak juga nggak ngerti. Bapak ini bukan keturunan orang batik. Mbah saya, orang tua saya bukan pembatik. Tapi Allah berkehendak saya menjadi pembatik ya. Awalnya itu saya menolong orang. Ketika 2006 di Yogyakarta ada gempa bumi, mungkin ingat nggak? Ya, sangat dahsyat sekali. Nah, saya kebetulan pengurus orang-orang Jogja yang ada di Jakarta, khususnya di Kabupaten Sleman. Saya adalah waktu itu pernah juga sebagai ketua umum. Nah, itu mengadakan bakti sosial yang sedang tertimpa gempa bumi di Yogyakarta itu. Nah, kebetulan tempat kami bakti sosial itu tempat pembatik. Masya Allah. Saya dulu ketika diwawancarai televisi, wartawan, nangis saya setiap saya mengingat itu ya. Disitulah kami kalau hanya sekedar membantu sejumlah barang, sejumlah uang, mungkin dalam waktu sekejap habis, betul ya, akan habis. Nah, saya berpikir kalau saya bawa ke Bogor yang kena musibah itu, ini alangkah baiknya nanti saya pekerjakan di sana. Saya membuat batik di Bogor dengan motif-motif di Bogor gitu kan, awalnya seperti itu. Nah, itu baru angan-angan aja. Nah, pokoknya saya pertama mempunyai ingin membantu orang itu. Satu. Kemudian yang kedua, memang saya waktu itu di Bogor ini sudah cukup lama juga, ya dari 82 sampai 2008 waktu itu ya. Tapi saya merasa belum berbuat atau memberikan sesuatu yang saya miliki kepada kota Bogor ini. Nah, alangkah baiknya ketika nanti ya berangan-angan jadi ya, berangan-angan ketika nanti itu pembatik ini menjadi bagus di Bogor, kemudian saya teruskan. Nah, ini mungkin salah satunya yang saya harapkan. Kedua, kemudian yang ketiga, mungkin sama-sama kita ketahui bahwa batik akan diklaim oleh negara tetangga waktu itu ya, ingat ya Dek ya. Yes. Nah, nggak perlu kami sebutkan negaranya. Kok saya selaku bangsa Indonesia kayak nggak terima gitu deh ya. Enak aja, batik ini adalah milik bangsa Indonesia dan terbukti kan bahwa 9 Oktober oleh UNESCO dijadikan Hari Batik Nasional. Karena UNESCO juga nggak sembarangan untuk menetapkan bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia, tak benda ya. Nah, sudah keliling ke Malaysia, ke Filipina, ke Cina, kemana. Nah, akhirnya ternyata memang batik adalah warisan budaya Indonesia. Nah, dari 3 alasan tadi itu deh, saya berniat awal itu saya buktikan, saya membawa 5 orang korban tadi, 1 tukang warna dan 4 tukang pembatik di Kota Bogor ini. Nah, resmilah pada tanggal 13 Januari 2008 saya mendirikan batik tradisi. Seperti itu deh ceritanya secara singkat. Kalau masalah nama, memang itu adalah sebuah doa ya. Batik Bogor Tradisiku. Jadi harapan saya setiap ada event, setiap ada satu peristiwa, baik itu pernikahan, ulang tahun, ataupun pemerintah mengadakan satu kegiatan, itu memakai batik Bogor Tradisiku. Jadi menjadi tradisi itu, menjadi tradisi orang Bogor. Harapan saya awal bahwa batik Bogor ini
dipakailah dalam event-event tertentu itu. Itu kalau masalah nama. Saya mengumpulkan para seniman, budayawan, akademisi seperti kalian, pemerintah, tokoh masyarakat, LSM. Ada waktu itu terkumpul 33 orang di tempat ini. Nah, saya minta pendapat. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian? Saya orang Jogja, saya ngaku orang Jogja, tapi saya ingin berbuat di Bogor untuk membuat batik. Dan ini sudah saya buktikan, hanya motif saya harus seperti apa. Alhamdulillah semua yang hadirin itu mengerucut kepada buat aja basis dengan ikon-ikon yang ada di Kota Bogor. Ya, nanti dibuat motif itu. Seperti ada batu tulis, itu kan sudah nggak ada di tempat lain kan ya. Istana Bogor misalkan itu. Hujan sebagai Bogor adalah kota hujan, itu menjadi motif-motif saya. Ada kujang dan lain sebagainya. Itu kalau saya mulai memang nggak di tempat ini, sekitar 2 kilo dari sini di Brimob Gedung Halang itu, saya rumah di situ 1998 krisis waktu itu ya, krisis ekonomi. Banyak perusahaan yang tutup, orang nggak ada yang ngontrak di tempat saya. Saya gunakanlah tempat itu untuk wartel. Jadi nggak ada yang kontrakan saya pakai untuk wartel ya. Wartel kan cukup berjaya. Alhamdulillah saya menikmatilah kejayaan wartel pada waktu itu. Nah, wartel dengan adanya HP tumbang. Akhirnya kami tutup wartel itu. Nah, wartel itu kemudian saya ubah lagi untuk jualan HP ya. Tapi setelah saya perhatikan, saya ini jualan HP banyak, menurut saya banyak kurang senangnya lah, yang mungkin sama yang nunggu gimana dan lain sebagainya. Akhirnya saya pakai untuk membatik. Jadi di sana awalnya itu. Ya, memang banyak yang sudah kami raih. Tempat ini sudah kita miliki dari 2010, 10 tahun yang lalu ya. Sehingga orang berkunjung baik mau bis maupun orang-orang dari luar daerah itu nyaman lah di sini. Tempatnya sepi, tidak terganggu lalu lintas dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian saya lebih leluasa lagi untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang ada ini. Ya, kami pernah ke Jepang, ya, kemudian ke Filipina, ke Malaysia, kemudian ke Cina, bahkan ke Australia, Amerika pun sudah. Ya, jadi untuk ke luar negeri itu, kalau di Bogor dan sekitarnya Indonesia itu sudah sangatlah itu ya. Tapi apa yang sudah diraih, ya kami pernah mewakili Indonesia bersama dari pembatik dari Pekalongan dan dosen dari KJ Jakarta waktu itu ke Jepang. Kita kerjasama dalam bidang desain antara desainer batik Indonesia dalam ini adalah Bogor dengan Jepang gitu ya. Dalam 1 tahun kami diundang ke sana. Sana pun juga datang ke sini untuk melihat kreasi-kreasi kami itu. Satu. Kemudian yang kedua, kami pernah menjuarai nasional namanya Gugus Kendali Mutu. Ya. Gugus Kendali Mutu pada waktu itu di Yogyakarta, final seluruh Indonesia. Nah, kami dikukuhkan sebagai yang terbaik pada waktu itu, menjadi juara nasional. 2. Kemudian yang ketiga, kami juga pernah mendapatkan juara nasional industri hijau. Ya, saya menerima penghargaan. Itu penghargaannya ada di istana sana, di istana presiden, di istana wakil presiden, bersama dengan kepala dinas perindustrian dan perdagangan Pak Bambang Budiarto pada waktu itu di sana. Itu mungkin prestasi-prestasi saya yang besar. Kalau yang kecil sebagai produk inovasi, kami jualan Jawa Barat oleh Pak Ahmad Heriawan waktu itu gubernur. Saya beri penghargaannya dari sana. Baik, memang pandemi ini membuat pengusaha kecil kayak saya ini apalagi, yaitu kalang kabut lah. Yang pada waktu sebelumnya itu kunjungan bis-bis datang ke sini baik dari luar daerah maupun dari sekitar Jakarta, Bogor sini ya, itu ya sangat bagus sekali karena ini sudah dijadikan
salah satu destinasi pariwisata lah ya untuk batik di Kota Bogor. Ini cukup bagus, omset kami waktu itu juga sudah cukup lumayan tinggi. Tapi dengan adanya pandemi ini, ya kami terus terang sangat sekali menurun. Tapi biarpun demikian, kami tidak sampai kolap, tidak sampai bangkrut lah ya. Hanya karyawan-karyawan kami yang awalnya itu 40-an, sekarang yang masuk ada tinggal 9 orang. Tapi artinya masih tetap berjalan ya. Dengan dulu tidak pernah membuat masker, kami membuat masker. Kemudian ya alhamdulillahnya ada sekolahan yang sudah setiap tahun itu pasti pesan ke sini. Itu yang membuat kami sangat bahagia. Apalagi didukung sekarang kami juga sedang membuat untuk ASN Kota Bogor. Tapi yang jelas kami bersyukur pada Allah, pada doa teman-teman, pada pemerintah Kota Bogor, pada sekolahan-sekolahan yang masih setia dengan memesan batik di tempat kami. Itu sehingga kami masih bisa eksis sampai sekarang. Kami hanya pesan kepada generasi muda. Kalau dulu orang memakai batik itu identik orang tua, identik orang mau kondangan gitu ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang batik sudah milik untuk semua lapisan, dari anak kecil sampai dewasa itu semuanya menggunakan batik. Maka dari itu kepada generasi muda, yuk jangan hanya senang memakai, tapi belajarlah bagaimana membuat batik, bagaimana mencintai batik, bagaimana mengenakan batik, dan sungguh-sungguh bisa bagaimana menjadi pengusaha batik. Sehingga UNESCO yang telah menetapkan bahwa batik sebagai warisan budaya Indonesia ini bisa lestari terus oleh generasi-generasi yang akan datang. Karena ini bukan tidak mungkin ya kalau kita lengah kemudian ini nanti dicaplok oleh mungkin negara lain kita baru teriak-teriak. Itu makanya sekali lagi kepada teman-teman, kepada anak-anak generasi muda, yuk kita belajar membatik, mencintai batik, memakai batik, dan sungguh-sungguh menjadi pengusaha batik. Itu pesan saya untuk anak-anak generasi muda.